Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan semua umat Islam yang masih berpegang teguh kepada ajarannya. Murid-murid Ustadz yang kami muliakan, khususnya kelas 1 aliyah, baik ikhwan maupun akhwat, untuk memanfaatkan waktu luang kita, libur yang cukup panjang karena ada musibah yang datang di negeri kita, tersebarnya virus corona. Maka alangkah baiknya kita duduk di rumah saja, melakukan aktivitas di rumah saja. Termasuk kita saat ini adalah melakukan pembelajaran online, yang ini jarang kita lakukan. Namun pada kesempatan kali ini alangkah baiknya jalan atau sarana ini kita tempuh, sehingga masa liburan ini ada sedikit ilmu yang masuk kepada kita semuanya. Murid-murid Ustadz yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik kali ini saya ingin menyampaikan tentang asbabun nuzul. Ada beberapa ayat surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebabnya Allah turunkan surat atau ayat itu. Baiklah murid-murid Ustadz yang kami muliakan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia dengan tujuan yang jelas, yang terang, dan jalan yang lurus, menegakkan suatu kehidupan manusia yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keimanan kepada risalahnya. Juga mereka dalam menyikapi sejarah masa lalu, maka kejadian-kejadian kontemporer dan berita-berita masa depan juga dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagian besar ayat-ayat Al-Quranul Karim pada dasarnya ditujukan untuk tujuan tersebut. Tetapi kehidupan para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW dalam sejarah, bahkan terjadi peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menghadapi masalah yang masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui hukum tersebut dan hukum Islam itu. Maka Al-Quran turun untuk merespon peristiwa yang khusus terjadi atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah para sahabat. Hal inilah yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, sepokok yang perlu kita ketahui adalah, tema kali ini adalah perhatian ulama terhadap asbabun nuzul. Jadi para peneliti ilmu-ilmu Al-Quran, beliau sangat intens membuka Al-Quran ayat demi ayat untuk memperlihatkan betapa besar perhatian para ulama-ulama terdahulu untuk mengetahui tentang asbabun nuzul. Untuk menafsirkan ayat itu juga diperlukan asbabun nuzul. Atau seseorang ingin mengetahui hukum Islam, paling tidak dia mengetahui juga asbabun nuzul. Nah, sehingga para ulama itu ada yang mengambil spesialisasi dalam bidang ini. Bahkan ada salah satu kitab yang terkenal
kitab Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Ali bin Madini. Beliau adalah guru Imam Bukhari. Beliau menulis khusus tentang Asbabun Nuzul, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tendensi, ada dasarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat itu. Kemudian ada juga Imam Al-Ja'bari. Beliau juga meringkas kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi ini dengan menghilangkan syarat-syarat yang ada di dalamnya, sehingga ringkas begitu. Atau dia tidak menambahkan sesuatu pun di situ. Kemudian ada menyusul Imam Ibnu Hajar. Beliau itu juga telah menulis kitab Asbabun Nuzul. Kemudian ada juga Imam Asy-Syuyuti. Beliau juga menulis kitab Asbabun Nuzul. Ini adalah perhatian para ulama. Beliau mengkaji Al-Quran, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian ulama itu mengkaji dan mengumpulkannya dalam satu kitab yang mungkin bisa kita baca bersama, kitab Asbabun Nuzul. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian bagaimana para ulama, apa yang beliau pegang dalam mengetahui Asbabun Nuzul. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, murid-murid Ustadz yang kami muliakan. Jadi Asbabun Nuzul yang ditulis oleh para ulama itu tidak hanya sekedar beliau menulis atau beliau berpikir sendiri, tetapi tidak. Para ulama, beliau mengetahui Asbabun Nuzul melalui jalur yang benar, jalur yang sahih. Para ulama berpegang teguh kepada riwayat sahih. Yang pertama adalah berasal dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat. Sebab pemberitaan yang disampaikan oleh para sahabat mengenai hal ini telah jelas. Berarti bukan pendapatnya, tetapi ia mempunyai hukum marfu, hukum yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi para ulama itu tidak membuat sejarah Asbabun Nuzul, tetapi pertama beliau memegang sanad cerita dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat. Ini adalah berita yang sahih. Nah, menurut ulama Al-Wahidi yang saya sebutkan tadi, tidak diperbolehkan seseorang main akal-akalan dalam menentukan Asbabun Nuzul, kecuali berdasar pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat tersebut, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Ini adalah pedoman yang pertama. Nah, ini adalah metodologi para ulama salaf. Mereka berhati-hati dalam menentukan sesuatu, mengetahui Asbabun Nuzul. Tanpa pengetahuan yang jelas, menurut Muhammad Ibnu Sirin mengatakan, ketika aku tanyakan kepada Ubaidah mengenai salah satu ayat Al-Quran, dia menjawab, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah benar. Maka orang-orang mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran itu diturunkan, kemudian mereka telah meninggal dunia semuanya. Nah, ini tidak mudah menentukan Asbabun Nuzul, kecuali para ulama itu bersandar pada riwayat dari para sahabat yang didapat dari Rasulullah SAW. Nah, apabila ada seorang tokoh ulama yang termasuk pemuka
pemuka tabi'in sudah demikian sangat berhati-hati dalam meriwayatkan mengenai hal tersebut, maka ini menunjukkan bahwa kita harus benar-benar mengetahui dan memahami asbabun nuzul itu dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang bisa dijadikan pegangan dalam menentukan asbabun nuzul. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui asbabun nuzul adalah dari riwayat yang sahih yang disampaikan oleh para tabi'in. Kemudian tabi'in disampaikan kepada tabi'in, kemudian sampailah kepada para ulama itu, dan sampailah kepada kita kitab yang menyajikan bab tentang asbabun nuzul. Sehingga asbabun nuzul itu bisa kita ketahui dari Rasulullah SAW, dari sahabat Rasulullah SAW, dan dari tabi'in yang thiqah yang mendapatkan riwayat asbabun nuzul itu dari para sahabat. Murid-murid Ustaz yang kami muliakan, itu adalah bagaimana cara para ulama itu mendapatkan cerita, mendapatkan landasan beliau mengambil dari mana asbabun nuzul itu. Kemudian kalau kita lihat ikhwati fillah, apa sih asbabun nuzul itu? Terkadang kita tidak tahu apa itu asbab. Kalau dari segi bahasa, asbab itu adalah mufrad dari sebab. Maknanya adalah sebab. An-nuzul adalah yang diturunkan, sebab ayat yang diturunkan. Nah, setelah kita kaji dengan cermat dan dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu berkisar pada dua hal. Allah turunkan asbabun nuzul itu berkisar antara dua hal. Yang pertama adalah jika terjadi peristiwa, maka turunlah Al-Quran mengenai hal tersebut. Hal seperti ini yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika turun salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang dekat itu. Kemudian Nabi turun dan naik ke bukit Sofa. Beliau berkata lagi, beliau berseru kepada kaumnya, wahai kaumku. Maka mereka berkumpul dekat dengan Nabi SAW. Beliau berkata lagi, bagaimana pendapatmu jika kami beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda hendak menyerang kalian? Kemudian Nabi berkata kepadanya, percayakah kalian kepadaku? Kemudian mereka menjawab, kami belum pernah melihat engkau berdusta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku memperingatkan kalian tentang siksa yang sangat pedih. Ketika itu Abu Lahab berkata, celakalah engkau Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini? Lalu dia berkata, maka turunlah ayat ini, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini adalah menunjukkan contoh, ada satu peristiwa, kemudian turunlah ayat Al-Quranul Karim mengenai peristiwa itu. Kemudian yang kedua, cara turunnya asbabun nuzul yang kedua adalah bila Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hukumnya. Saya ulangi lagi. Bila Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran yang menerangkan hukum tersebut. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada Khawlah binti Sa'labah, dikarenakan dia dizihar oleh suaminya. Zihar itu apa? Zihar itu adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, engkau seperti
punggung seorang ibuku. Pernyataan ini aslinya adalah pernyataan dia tidak mau menggauli istrinya, atau dalam masa jahiliyah adalah talak. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW dan menerangkan tentang hal itu. Maka turunlah ayat suci Al-Quran surat Al-Mujadilah, Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini adalah ayat yang memberikan contoh bahwasanya ketika Rasulullah ditanya tentang sesuatu, contohnya tadi tentang zihar, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya menerangkan tentang hukumnya. Ini adalah definisi dari asbabun nuzul. Mungkin ini yang sedikit materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lain kali insyaallah Ustadz akan sampaikan materi-materi yang lain mengenai asbabun nuzul juga. Mudah-mudahan jelas bisa difahami dan Allah Subhanahu wa taala membukakan dada kita untuk selalu dekat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.